Selamat pagi, nama saya Irene. Saya Doktor Muda Anestesiologi dan Terapi Intensif, periode 4 hingga 17 Mei 2020. Hari ini saya akan presentasi tentang anestesia umum dan juga anestesia spinal. Pramedikasi adalah tindakan pemberian obat-obatan pendahuluan dalam rangka pelaksanaan anestesi. Dan tujuan pemberian pramedikasi yang pertama adalah mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obat anestetik, mengurangi sekresi saluran nafas, menyebabkan amnesia, mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, dan juga mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Obat-obat yang digunakan untuk pramedikasi termasuk adalah obat golongan antikolinergik, di mana obat ini menekan atau menghambat aktivitas kolinergik atau parasimpatis. Ini bertujuan untuk mengurangi sekresi kelenjar seperti kelenjar saliva, saluran cerna dan juga saluran nafas, mencegah spasme laring dan bronkus, mencegah bradikardi, mengurangi motilitas usus, melawan efek depresi narkotik terhadap pusat nafas. Seterusnya adalah obat golongan sedatif atau tranquilizer, di mana obat golongan ini adalah obat yang berkhasiat anti cemas dan juga menimbulkan rasa ngantuk. Tujuan pemberian obat ini adalah untuk memberikan suasana nyaman bagi pasien prabedah supaya pasien ini bebas dari rasa cemas dan takut sehingga pasien ini menjadi tidak peduli dengan lingkungannya. Yang seterusnya adalah obat golongan analgetik narkotik atau opioid. Analgetik narkotik ini yang umum digunakan adalah petidin, morfin dan juga fentanyl, di mana ini digunakan untuk sebagai premedikasi analgetik untuk pasien yang menderita nyeri akut atau kronik, suplemen anestesia atau analgesia, dan juga yang seterusnya adalah antagonis reseptor 5-HT, di mana obat golongan ini digunakan sebagai profilaksis anti mual muntah dan dianjurkan untuk digunakan sebelum induksi dan pasca bedah, terutama pada pasien dengan riwayat mual muntah. Kerana pasien menjalani pembedahan yang berisiko tinggi, menyebabkan nausea seperti laparoskopi, serta operasi yang memerlukan pencegahan mual muntah seperti misalnya pada bedah saraf ataupun operasi mata. Contoh obat yang paling umum digunakan adalah ondansetron. Yang terakhir adalah antagonis reseptor histamin 2. Antagonis reseptor H2 ini menghambat pengikatan histamin pada reseptor H2 sehingga mengurangi sekresi dan volume gaster serta menurunkan pH lambung sehingga lebih efektif untuk mencegah pneumonia aspirasi. Biasanya obatnya adalah ranitidin. Anestesia umum adalah suatu keadaan tidak sedar yang bersifat sementara yang diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesi. Nah, triase anestesia ini yang pertama adalah hipnotika, di mana pasien ini kehilangan kesadaran. Kedua adalah anestesia, di mana pasien ini bebas nyeri, dan juga relaksasi, di mana pasien ini mengalami kelumpuhan otot rangka. Induksi anestesia adalah tindakan untuk membuat pasien dari sedar menjadi tidak sedar sehingga memungkinkan dimulainya anestesia dan juga pembedahan. Jenis-jenis induksinya terbagi menjadi 5, iaitu yang pertama adalah induksi intravena, di mana metode ini paling banyak dilakukan. Obat induksi disuntikan secara bolus intravena dengan kecepatan antara 30 hingga 60 detik. Contoh obat induksi intravena adalah tiopental, propofol dan juga ketamin. Seterusnya adalah induksi intramuskular, di mana induksi diberikan secara injeksi intramuskular. Obat yang dapat digunakan adalah ketamin. Yang ketiga adalah induksi inhalasi. Cara induksi ini dikerjakan pada bayi atau anak yang belum terpasang jalur intravena atau pada pasien dewasa yang takut disuntik.
Obat induksi inhalasi ini dapat digunakan adalah seperti halutan dan juga sevofluran. Yang keempat adalah induksi peraktal. Cara induksi ini hanya dilakukan pada bayi atau anak dengan menggunakan tiopental ataupun midazolam. Yang terakhir adalah induksi mencuri, di mana ini dilakukan pada anak atau bayi yang sedang tidur. Induksi mencuri ini inhalasinya sama seperti induksi biasa, hanya sungkup muka tidak ditempelkan di muka pasien, namun diberi jarak beberapa cm sehingga pasien tertidur baru sungkup muka ditempelkan pada muka bayi tersebut. Untuk persiapan induksi anestesia, diingat statics, di mana S menunjukkan skop, iaitu stetoskop untuk mendengarkan suara paru dan jantung ataupun laryngoskop. Yang seterusnya adalah tubes ataupun pipa trakea. Pipa trakea ini dipilih sesuai usia. Kalau usianya kurang dari 5 tahun, dipilih tanpa belun, dan kalau usianya lebih dari 5 tahun, dipilih dengan belun atau cuffed. Yang A-nya adalah airway, pipa mulut faring, iaitu guadal atau orotracheal airway atau pipa nasofaring juga bisa digunakan. Pipa ini untuk menahan lidah saat pasien tidak sadar untuk menjaga agar lidah pasien tersebut tidak menyumbat jalan napas. Seterusnya adalah tape atau plaster untuk fiksasi pipa agar tidak terdorong atau tercabut. Seterusnya adalah introducer, di mana membrane atau stylet dari kawat yang dibungkus plastik yang mudah dibengkokkan untuk pemandu agar pipa trakea ini mudah dimasukkan. Seterusnya adalah C atau konektor, di mana konektor ini penyambung antara pipa dan peralatan anestesia. Dan terakhir adalah suction. Suction adalah untuk menyedut lendir, ludah dan lain-lain ketika operasi berjalan. Rumatan anestesia dapat dikerjakan secara intravena atau dengan inhalasi atau campuran intravena inhalasi. Salah satu contohnya adalah anestesia imbang, di mana anestesia imbang ini merupakan teknik anestesia yang menggunakan kombinasi obat-obatan, baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi, atau kombinasi teknik anestesia umum dengan analgesia regional untuk mencapai triase anestesia secara optimal dan berimbang, iaitu yang pertama adalah efek hipnosis yang diperoleh dengan menggunakan obat hipnotikum ataupun obat anestesia umum yang lain. Yang kedua adalah efek analgesia dengan menggunakan obat analgetik opiat ataupun obat anestesia umum atau dengan cara menggunakan analgesia regional. Dan terakhir adalah efek relaksasi yang diperoleh dengan menggunakan obat pelumpuh otot atau obat anestesia umum atau dengan cara analgesia regional. Menurut Godel, stadium anestesia terjadi menjadi 4, di mana stadium pertama ini disebut sebagai stadium analgesia. Stadium pertama ini adalah periode sejak masuknya obat induksi sampai hilangnya kesedaran yang ditandai dengan hilangnya refleks bulu mata. Pada stadium kedua disebut sebagai stadium eksitasi atau delirium. Setelah kesedaran pasien tersebut hilang, timbul eksitasi dan juga delirium, di mana pernafasan pasien tersebut menjadi irregular. Dapat terjadi pasien menahan nafas, terjadi REM, timbulnya gerakan-gerakan involunter. Pasien juga dapat muntah dan ini dapat membahayakan jalan nafas. Pada stadium ini, aritmia jantung pun dapat terjadi. Pupildilatasi sebagai tanda peningkatan tonus simpatis juga terjadi. Pada stadium 2 ini adalah stadium yang berisiko tinggi. Seterusnya adalah stadium ketiga ataupun stadium pembedahan, dimulai dari nafas otomatis sehingga henti nafas. Stadium 3 ini terbagi menjadi pelana 1 hingga 4, di mana pelana 1 ini mulai nafas otomatik sampai gerak bola mata berhenti. Pelana 2 ini mulai gerak bola mata berhenti sampai nafas tenggorokan lemah.
Pelana ketiga ini mulai nafas torakal lemah sampai nafas torakal berhenti, dan pelana keempat mulai nafas torakal berhenti sampai nafas diafragma berhenti. Dan pada stadium 4 menunjukkan intoksikasi atau overdosis obat anestesia. Ini bisa dimulai dari paralisis diafragma sampai henti jantung, atau juga pasien bisa juga meninggal. Salah satu obat yang digunakan dalam anestesia umum adalah obat anestesia intravena, di mana kebanyakan obat anestetik intravena ini digunakan untuk induksi, tetapi kini anestetik intravena ini dapat digunakan untuk pemeliharaan anestesia ataupun bisa juga dikombinasi dengan anestesi inhalasi, sehingga dimungkinkan penggunaan dosis anestetik inhalasi yang lebih kecil, dan juga efek anestesiknya lebih mudah menghasilkan potensiasi, atau salah satu obat dapat mengurangi efek buruk obat lainnya. Anestesi intravena yang ideal adalah cepat menimbulkan efek hipnosis, memiliki efek analgesia, menimbulkan amnesia pasca anestesi. Dampak buruknya juga dapat mudah dihilangkan oleh antagonisnya, cepat dieliminasi tubuh, tidak atau sedikit mendepresi fungsi respirasi dan kardiovaskular, dan juga pengaruh farmakokinetiknya tidak tergantung pada disfungsi organ. Nah, kriteria-kriteria yang disebutkan sulit dicapai oleh satu macam obat sahaja, maka umumnya digunakan kombinasi beberapa obat anestesi. Tiopental adalah salah satu jenis obat anestesi intravena yang sering digunakan. Sifatnya adalah hipnotik yang kuat, induksinya cepat, lancar dan tidak diikuti oleh eksitasi. Pola respirasinya tenang, namun kadang-kadang bisa menyebabkan hiperventilasi. Tiopental ini tidak mempunyai efek analgetik dan juga tidak menimbulkan relaksasi otot. Tiopental ini menunjukkan pemulihan cepat, namun pasien masih bisa rasa ngantuk, dan efek samping mual muntah jarang dijumpai pada obat ini. Dosis induksi tiopentalnya untuk konsentrasi 2,5% adalah 3 hingga 6 mg per kilogram berat badan, diberikan secara intravena dengan perlahan-lahan, iaitu habis dalam 30 hingga 60 detik. Penyuntikan tiopental intravena ini harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi ekstravasasi yang menimbulkan nyeri hebat dan dapat menyebabkan nekrosis jaringan sekitar di jaringan sekitarnya. Juga harus dihindari penyuntikannya ke dalam arteri kerana dapat menyebabkan vasokonstriksi. Untuk kontraindikasinya adalah tidak boleh diberikan kepada pasien yang menderita penyakit paru obstruktif yang menahun, dikompensasi cordis, shock yang berat, insufisiensi adrenokortikal, dan juga kalau pasiennya ada status asmatikus atau porfiria. Efek sampingnya adalah pasiennya bisa hiperventilasi sampai henti nafas, bisa menimbulkan risiko spasme laring dan bronkus, makanya tidak boleh dikasih ke pasien dengan asma, depresi kardiovaskular, dan juga dapat menimbulkan nekrosis sentral hati. Obat anestesi intravena seterusnya adalah propofol. Propofol ini dikemas dalam cairan emulsi lemak berwarna putih susu. Propofol ini bekerja sebagai obat induksi dan memiliki mula kerja yang cepat. Efeknya propofol ini adalah hipnotik, namun tidak mempunyai efek analgetik maupun relaksasi otot. Suntikan intravena dari propofol ini sering menyebabkan nyeri, sehingga beberapa detik sebelumnya bisa diberikan lidocaine 1 mg per kilogram berat badan secara intravena terlebih dahulu. Kelebihan propofol adalah ia bekerja lebih cepat daripada tiopental, dan juga konfusi pasca bedahnya minimal, dan juga mual muntah pasca bedah minimal. Untuk dosisnya ada dua tipe, iaitu untuk induksinya diberi injeksi intravena 2 hingga 2,5 mg per kilogram berat badan.
Untuk dosis pemeliharannya untuk anestesi intravena total iaitu infus intravena 4 hingga 12 mg per kilogram berat badan per jam. Efek sampingnya adalah hipotensi, apnea sementara selama induksi. Obat anestesi intravena seterusnya adalah ketamin. Ketamin ini memiliki sifat analgesik, anestetik, kataleptik dengan kerjanya yang singkat. Ketamin ini memiliki sifat simpatomimetik sehingga dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Selain itu, ketamin juga dapat menimbulkan dilatasi bronkus sehingga ketamin merupakan obat pilihan pada pasien asma. Ketamin ini kurang disukai untuk induksi anestesi kerana sering menimbulkan takikardi, hipertensi, hipersalivasi, nyeri kepala, dan juga pasca anestesi dapat menimbulkan mual muntah, pandangan kabur dan mimpi buruk. Kalau ketamin harus diberikan, sebaiknya sebelumnya diberikan sedasi midazolam atau diazepam dengan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan dahulu secara intravena, dan untuk mengurangi salivasi diberikan atropin sulfat 0,01 mg per kilogram berat badan. Untuk dosis ketaminnya adalah bolus untuk induksi intravena adalah 1 hingga 2 mg per kilogram berat badan. Kontraindikasi ketamin adalah hipersensitivitas ataupun hipertensi. Obat anestesi intravena yang seterusnya adalah opioid, di mana jenis opioid yang umum digunakan adalah morfin, pethidine, fentanyl dan juga serpentanil. Fentanyl ini merupakan opioid yang lebih banyak digunakan dibandingkan dengan morfin kerana menimbulkan efek analgesia anestesia yang lebih kuat dengan efek depresi nafas yang lebih ringan. Opioid ini tidak mengganggu kardiovaskular sehingga banyak digunakan untuk induksi pasien dengan kelainan jantung. Sediaannya berupa injeksi 0,05 mg per mililiter fentanyl. Dilanjutkan dengan obat anestesi inhalasi. Obat-obat anestesi inhalasi adalah obat-obat anestesia yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap yang diberikan melalui pernafasan pasien. Anestesi inhalasi yang umum digunakan untuk praktik klinik adalah nitrous oxide, halothane, enfluran, isofluran, desfluran dan juga sevofluran. Untuk nitrous oxide-nya adalah gas yang tidak berwarna, tidak mudah terbakar namun dapat membantu proses kebakaran akibat zat lain. Untuk penggunaan klinisnya dalam praktik anestesi, nitrous oxide digunakan sebagai ubat dasar dari anestesia umum inhalasi dan selalu dikombinasikan dengan oksigen dengan perbandingan nitrous oxide dan oksigen sebanyak 70/30 untuk pasien yang normal, nitrous oxide 60/40 oksigen untuk pasien yang memerlukan tunjangan oksigen yang lebih banyak, ataupun 50 nitrous oxide dan juga 50 oksigen untuk pasien yang berisiko tinggi. Oleh kerana nitrous oxide hanya berkhasiat analgesia lemah, maka dalam penggunaannya selalu dikombinasikan dengan obat lain yang berkhasiat sesuai dengan target triase anestesia yang ingin dicapai. Obat anestesi inhalasi yang seterusnya adalah halothane, di mana halothane ini berbentuk cairan tidak berwarna, berbau enak, tidak mudah terbakar dan juga tidak mudah meledak meski dicampur dengan oksigen. Halothane ini diberikan dengan alat penguap atau vaporizer khusus halothane. Untuk penggunaan klinisnya, halothane digunakan terutama sebagai komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesia umum. Di samping efek hipnotik, halothane juga mempunyai efek analgetik ringan dan relaksasi otot ringan. Pada bayi dan anak yang tidak kooperatif, halothane ini digunakan untuk induksi bersama-sama dengan nitrous oxide secara inhalasi. Untuk kontraindikasinya ada dua, iaitu pasien dengan gangguan fungsi hati, di mana halothane ini bisa menyebabkan penurunan aliran darah hepatik dan diduga dapat menyebabkan hepatitis post-halothane.
Yang kedua adalah operasi kraniotomi. Ini adalah kerana haloten menyebabkan pembuluh darah otak vasodilatasi sehingga aliran darah otak meningkat dan tekanan intrakranialnya meningkat. Untuk keuntungannya, haloten induksi cepat dan lancar, tidak bersifat iritatif terhadap jalan nafas, pemulihan relatif cepat dan juga tidak menimbulkan mual muntah. Untuk kelemahannya, batas keamanan sempit, jadi mudah terjadi kelebihan dosis. Efek analgesia dan relaksasi otot kurang sehingga harus dikombinasikan dengan obat lain dan juga menimbulkan hipotensi dan bersifat hepatotoksik. Obat anestesi inhalasi yang seterusnya adalah Enflurane, di mana Enflurane merupakan anestesi inhalasi yang termasuk turunan ether, berbentuk cair, tidak berwarna, tidak iritatif, berbau agak harum, tidak eksplosif, dan lebih stabil dibandingkan dengan haloten. Dan industrinya lebih cepat dibandingkan dengan haloten juga. Untuk mengubah cairan Enflurane menjadi wap diperlukan alat penguap vaporizer khusus Enflurane. Untuk penggunaan kliniknya, Enflurane ini terutama digunakan sebagai komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesia umum. Di samping efek hipnotik, Enflurane juga mempunyai efek analgetik ringan dan relaksasi otot ringan. Penggunaan Enflurane akhir-akhir ini relatif jarang kerana efeknya terhadap hati dan ginjal. Dan seterusnya, obat anestesi inhalasi seterusnya adalah Isoflurane, di mana hampir sama dengan Enflurane, merupakan halogenasi ether dalam bentuk cairan, tidak berwarna, tidak eksplosif. Namun, Isoflurane bersifat iritatif terhadap jalan nafas sehingga pada saat induksi inhalasi sering menimbulkan batuk dan menahan nafas. Untuk mengubah cairan Isoflurane menjadi wap juga memerlukan alat penguap vaporizer khusus Isoflurane. Untuk penggunaan klinisnya terutama digunakan sebagai komponen hipnotik dan juga mempunyai efek analgetik ringan dan relaksasi otot ringan. Namun kerana efek analgetik dan relaksasi ototnya ringan, penggunaannya harus dikombinasi dengan obat lain untuk mendapatkan efek analgetik dan relaksasi otot yang optimal. Isoflurane merupakan anestetik pilihan dalam bedah saraf. Untuk kontraindikasinya tidak ada kontraindikasi khusus, namun pada penderita hipovolemik harus disarankan lebih berhati-hati. Untuk karakteristik desflurane-nya hampir sama dengan Isoflurane dan Enflurane. Namun desflurane ini sangat mudah menguat dibandingkan dengan ejen volatil lain. Untuk penggunaan klinisnya juga sama dengan Enflurane dan Isoflurane. Namun, desflurane ini bersifat iritatif sehingga menimbulkan batuk, sesak napas atau bahkan spasme laring sehingga biasanya desflurane ini tidak digunakan untuk induksi. Untuk kontraindikasinya adalah hipovolemia, hipotermia maligna dan juga hipertensi intrakranial. Dan terakhir, sevoflurane ini merupakan halogenasi ether juga yang berbentuk cairan, tidak berwarna, tidak eksplosif, tidak berbau dan tidak iritatif sehingga baik untuk induksi inhalasi. Proses induksi dan pemulihannya paling cepat dari semua obat-obat anestesi inhalasi yang ada pada saat ini. Untuk penggunaan klinisnya sama dengan Enflurane, Isoflurane dan juga desflurane. Namun ada kontraindikasi. Kontraindikasinya sama dengan desflurane iaitu hipovolemia, hipotermia maligna dan juga hipertensi intrakranial.
Baik, saya akan melanjutkan dengan prosedur anestesia regional, di mana anestesia regional ini dicapai dengan memberikan anestesi lokal untuk menghentikan transmisi saraf motorik, sensorik dan juga otonom di tingkat medula spinalis yang bersifat reversibel. Blokade serat-serat saraf ini akan menciptakan suatu kondisi anestesi dan relaksasi otot, terutama untuk organ dan juga anggota tubuh bahagian abdomen ke bawah. Beberapa prosedur anestesia regional adalah anestesia spinal, anestesia epidural dan juga anestesia caudal yang akan dibahas di sini adalah anestesia spinal, iaitu pemberian obat analgesik lokal ke dalam ruangan subarachnoid. Untuk indikasi anestesia spinal ini adalah bedah ekstremitas bawah, bedah panggul, tindakan sekitar rectum perineum, bedah obstetrik ginekologi, bedah urologi, bedah abdomen bawah dan juga pada bedah abdomen atas dan bedah pediatri biasanya dikombinasi dengan anestesia umum ringan. Beberapa kontraindikasi absolut untuk anestesia spinal adalah seperti berikut. Pasiennya menolak infeksi pada tempat suntikan, hipovolemia berat atau shock, koagulopati atau mendapat terapi antikoagulan, tekanan intrakranial meninggi, fasilitas resusitasi minim dan juga kurang pengalaman atau tanpa didampingi konsultan anestesia. Untuk kontraindikasi relatifnya adalah infeksi sistemik seperti sepsis dan bakteriemi, infeksi di sekitar tempat suntikan, kelainan neurologis, kelainan psikis, bedah lama, penyakit jantung, hipovolemia ringan, dan juga nyeri punggung kronis. Untuk persiapan anestesi spinalnya pada dasarnya sama seperti anestesia umum. Daerah sekitar tempat tusukan diteliti apakah akan menimbulkan kesulitan, misalnya apakah ada kelainan anatomis tulang punggung atau pasien sangat gemuk sehingga tidak teraba tonjolan prosesus spinosus. Untuk peralatan analgesia spinal adalah peralatan monitor seperti monitor tekanan darah, nadi, oksimetri denyut dan juga EKG. Untuk peralatan resusitasi dan anestesia umum adalah seperti stetoskop, mandrin, stilet, konektor, obat-obat dan sebagainya. Seterusnya adalah jarum spinal dan obat-obat spinal. Untuk teknik analgesia spinal yang akan dibahas adalah dengan posisi baring, di mana yang pertama harus dilakukan adalah atur posisi pasien. Untuk posisi berbaring adalah baringkan pasien dalam posisi decubitus lateral dan juga memberikan bantal kepala, kerana selain nyaman untuk pasien, tulang belakangnya juga akan stabil dengan cara gini. Untuk yang kedua adalah identifikasi tempat penyuntikan. Perpotongan antara garis yang menghubungkan kedua kristal iliaka dengan tulang punggung adalah L4 atau di antara L4 dan L5. Tentukan tempat tusukan, misalnya ruang antara L2 dan L3, L3 dan L4 atau L4 dan L5. Sterilkan tempat tusukan tersebut dengan betadine atau alkohol. Seterusnya, berikan anestesik lokal pada tempat tusukan, misalnya dengan lidocaine 1 hingga 2%, 2 hingga 3 ml. Cara tusukan yang boleh dilakukan adalah median atau perimedian. Untuk jarum spinal besar seperti 22G, 23G atau 25G dapat langsung digunakan. Sedangkan untuk yang kecil seperti 27G atau 29G dianjurkan untuk menggunakan penuntun jarum ataupun introducer. Iaitu jarum suntik biasa semprit 10 cc. Tusukan introducer sedalam kira-kira 2 cm agak sedikit ke arah sefal. Kemudian masukkan jarum spinal berikut mandrennya ke lubang jarum tersebut. Setelah resistensi menghilang, mandrin jarum spinal dicabut dan keluar likor. Pasang semprit berisi obat dan obat dapat
dimasukkan perlahan-lahan iaitu 0,5 ml per detik. Diselingi aspirasi sedikit, hanya untuk meyakinkan posisi jarum tetap baik. Untuk analisa spinal sendiri ada komplikasi tindakan dan juga komplikasi pasca tindakan. Untuk komplikasi tindakannya adalah hipotensi, bradikardia, blok spinal total, blok spinal tinggi, trauma pembuluh darah, trauma saraf dan juga mual muntah. Untuk komplikasi pasca tindakannya adalah nyeri di tempat suntikan, nyeri punggung, nyeri kepala iaitu postural puncture, headache dan retensi urin dan juga menggigil pasca anestesi spinal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.